Tinggal kita klik saja insert block. Ini blok yang pernah kita ambil ya, Saklar Tunggal dan APP. Ini kita ambil lampu pijar tadi, open. Nah, ini dia. Tinggal kita pasang di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di channel Akademi Nanoket. Pada video kali ini kita akan belajar bagaimana cara membuat simbol single line diagram untuk instalasi listrik. Di sini saya menggunakan software Nanoket versi 26. Buat teman-teman yang belum punya softwarenya, silakan teman-teman bisa download dulu, bisa request file atau lisensi softwarenya melalui WA, atau juga teman-teman bisa kunjungi website resmi Nanoket Indonesia yaitu nanoket.id. Pada video kali ini ada beberapa simbol single line yang akan kita buat. Yang pertama ada saklar tunggal, ada saklar seri, saklar tukar, stop kontak, lampu pijar, titik sambung atau dot, MCB satu fasa atau satu phase, kemudian APP, alat pembatas dan pengukur atau KWH meter. Kemudian terakhir kita membuat marking untuk fasa, marking untuk netral, dan marking untuk grounding. Jadi itu yang akan kita buat. Untuk background, di sini saya menggunakan Nanoket versi 26 dengan lisensi 1 tahun, langsung dari Nanoket Indonesia. Kemudian untuk background kelistrikan, saya pernah mengikuti sertifikat kompetensi BNSP di bidang otomasi industri, kemudian sertifikat BNSP di bidang electrical power engineering. Itu untuk background. Jadi untuk video kali ini kita akan membuat berdasarkan PUIL, Persyaratan Umum Instalasi Listrik tahun 2011, dan berdasarkan PUIL ini PUIL tahun 2000. Jadi kita berpatokannya kepada PUIL. Kemudian nanti kita juga beberapa modul yang kita perhatikan di sini. Ini ada modul yang dikeluarkan oleh Fakultas Teknik UNY. Modulnya yaitu tentang teknik gambar listrik. Kemudian nanti kita juga berpatokan kepada Schneider, ya. Kita juga berpatokan kepada Schneider. Nah, di sini untuk simbol yang pertama adalah simbol dari saklar tunggal. Dari mana referensinya? Referensinya kita ambil yang pertama dari modul dari UNY tadi. Nah, ini adalah simbol internasional untuk saklar kutub 1 atau saklar tunggal. Ini ada saklar seri, saklar tukar, saklar silang. Nah, ada beberapa simbol. Namun ini adalah simbol yang dikeluarkan tahun 2003. Di tahun 2003. Jadi sekarang kita juga akan membuat simbol, tetapi kita berpatokan kepada Schneider. Kita akan berpatokan kepada Schneider. Itu kita melihat di software SEE Electrical. Ya, salah satu software electrical keluaran dari Schneider. Oke, langsung saja kita lihat. Nah, ini adalah software SEE Electrical yang dikeluarkan oleh Schneider. Ada beberapa simbol di sini, simbol saklar ya atau switch. Nah, simbol dari saklar. Ada saklar tunggal, saklar seri, saklar tukar. Ada beberapa simbol di sini. Ada juga stop kontak. Kemudian nanti ada markingnya, marking fasa, netral, lalu marking grounding. Nah, ini marking untuk grounding. Nah, ini adalah standar yang kita gunakan. Jadi kita berpatokan kepada PUIL dan nanti kita melihat contoh dari Schneider. Oke, jadi ini sudah saya buat mengikuti software yang dikeluarkan oleh Schneider. Ini ada saklar tunggal. Penulisannya adalah sakelar ya, bukan saklar, tapi saklar menurut KBBI. Kemudian untuk membuatnya, teman-teman, nah pastikan dulu teman-teman aktifkan dulu menu bar yang di bawah ini. Ada snap, teman-teman aktifkan dulu snap, grid.
OSnap, nanti teman-teman akan mengetahui sendiri setelah teman-teman aktifkan dulu semua ini. Oke, kemudian grid itu adalah nanti dia akan memunculkan garis bantu kotak-kotak seperti ini. Nah, untuk membuat di sini akan saya tampilkan ukurannya. Pertama kita harus ukur dulu menggunakan dimension. Nah, di sini karena snapnya aktif, maka dia bergerak kursornya mengikuti kotak grid. Ini kita off-kan dulu sebentar. Snap kita off-kan, maka dia bisa bebas. Oke, kita ukur dimensinya. Nah, di sini dimensinya 10 untuk lingkaran, jadi kita buat lingkaran 10. Kemudian dimensi garis miringnya, kemiringan itu 17, sudut 240 dan tingginya 15 ya, 240 untuk sudut. Lalu yang di atas ini itu kemiringan 5, sudut 330, 330 derajat. Oke. Jadi teman-teman pertama buat circle di sini karena dia lingkaran, jadi pakai circle di atas atau klik C. Ya, teman-teman bisa gunakan di shortcutnya C untuk circle. Teman-teman klik bebas di samping sini, klik bebas ya. Nah, lalu tarik. Kita kasih 5 untuk diameter. Bukan, untuk jari-jari ya. Untuk jari-jarinya 5, kemudian nanti diameternya menjadi 10. Oke, ini sudah. Kita coba tarik ke sini dulu sedikit. Lalu garisnya tadi, kalau ini kita tarik, untuk memunculkan garis itu line perintahnya L atau menggunakan perintah L di keyboard ya. Center kita ambil di tengah, kita tarik ke atas atau ke samping. Nah, ini karena kita aktifkan fitur ortonya, maka dia gerak secara vertikal atau horizontal. Ini sudah saya off kan. Jadi teman-teman bisa menariknya. Panjangnya 17 tadi, 17. Kemiringan nanti kita ukur lagi kemiringan. Kemiringannya kita ukur dari atas ke bawah. 240 ya, 240. Nah, ini 17. Berarti dia menghitung dari bawah ke atas. 1760. 1760. 17 kita tap 60. Nah, ini 1760. Kemudian untuk kepala atas ini 5 ya, 5 kita pastikan lagi 5. Kemiringannya 330. 330. Kita tarik garisnya 5 5 330. Nah, ini. Oke, ini sudah selesai. Ya, untuk simbol dari saklar tunggal. Nah, ini simbolnya masih terpisah ya. Kalau teman-teman tarik, ini masih terpisah. Belum kita gabungkan. Oke, selanjutnya kita membuat saklar seri. Saklar seri ini saja kita copy, Ctrl C, lalu Ctrl V. Nah, ini tinggal kita mirror, teman-teman ya. Ini teman-teman blok dulu. Teman-teman gunakan perintah MI, mirror. Mirror object, tekan saja di atas atau senternya boleh juga. Nah, teman-teman, di sini karena bebas geraknya, kita aktifkan ortonya lagi. Nah, jadi dia seperti ini. Lalu, apakah menghapus objek sebelumnya? No. Nah, dia sudah selesai. Lingkarannya ini ada 2, kita hapus 1, boleh juga. Nah, kalau kita hapus kedua-duanya, dia menghilang. Kita undo. Lalu nanti di sini, kita akan hapus garis tengahnya ini, garis tengah. Sini kan nggak ada garisnya nih. Itu dengan cara perintah trim ya, atau TR. Itu teman-teman ketik saja TR. Kita coba dulu TR. Nah, lalu teman-teman enter 2 kali ya, 1, 2. Lalu teman-teman coba di sini pilih objeknya. TR.
Oh, malah hilang semua. Kita kembali. TR 1 2. Nah, 2 kali ya. 2 kali. Di sini juga TR, enter, enter. Nah, jadi enternya 2 kali. Oke. Jadi ini sudah berhasil ya teman-teman ya. Kemudian untuk saklar tukar sama juga saklar tunggal kita copy, kita double. Sini untuk kita mirror juga, bukan. Kita rotate ya, kita rotate. Kita rotate. Jadi ini kita buat 2. Ini kita rotasikan. Nah, kita klik senternya. Nanti kita rotate. Nah, ini. Rotate 180 derajat. Oke. Maka ini teman-teman pindahkan ke sini lagi. Perintah move ya, move M. Nah, ambil senternya, teman-teman bawa ke sini. Oke, sini lingkarannya 2, kita hapus 1. Oke. Nah, selanjutnya kita membuat stop kontak seperti ini. Itu teman-teman tinggal copy saja yang ini, lingkarannya, teman-teman copy. Teman-teman paste ya, Ctrl C dan Ctrl V. Nah, kita sudah dapat. Lalu teman-teman buat garis ya, garis perintah L. Nah, teman-teman gunakan perintah L atau line. Nah, di tengah-tengah kita tarik ke atas. Untuk dimensi, kita pastikan dimensinya 5 ya, dimensinya 5. Jadi kita tarik garisnya dari sini ke atas sini 5 saja. Oke. Kemudian kita buat garis untuk penanda groundingnya. Itu kita ukur dimensinya di sini adalah 10. Jadi kita buat garis 10. Nah, 10 ini. Maka senternya kita tarik ke sini. Oke. Nah, sekarang kita ini mau belah ya, belah lingkarannya menjadi setengah lingkaran. Kita buat garis di tengah-tengah ini, kita tarik saja. Untuk panjangnya bebas, yang penting dia melebihi dari lingkaran ini. Maka kita gunakan perintah TR kembali, trim. Ya, kemudian enter. Jadi enternya 2 kali ya teman-teman ya. Kita TR, enter 1, enter 2. Kita coba. Dari dalam ya, dari dalam keluar. Ini juga, ini kita hapus juga dah. Ini udah selesai ya, stop kontak. Kemudian untuk lampu ini hanya berbentuk X saja. Ukurannya kalau kita ukur di sini 10, 14 kemiringannya. Berarti dia menggunakan kotak dari gridnya ini. Oke, kita mulai L. Nah, ini kita nggak dapat titiknya, kita aktifkan dulu snap-nya. Sehingga nanti kita bisa menarik. Ini nggak dapat juga. Kita aktifkan sudutnya. Ya, aktifkan dulu fitur dari polar ya teman-teman ya, polar. Lalu kita tekan lagi garis. Nah, untuk melepas ini teman-teman bisa klik kanan enter atau escape ya di keyboard ESC di keyboard atas. Oke. Bisa kita pindahkan lagi ke bawah. Oke, ini untuk dari lampu pijar. Kemudian titik sambung atau dot. Ya, titik sambung atau dot. Kita ukur di sini. Kita matikan lagi fitur dari snap-nya 3 ya. 3 teman-teman buat circle C saja. C circle, tarik. Perintahnya 3, enter. Oh, bukan. Ini adalah diameternya 3, jari-jarinya berarti 1,5. Kita hapus lagi. Circle, jari-jarinya 1,5. Nah, ini 1,5. Kita taruh di sampingnya. Lalu untuk mewarnai, teman-teman bisa gunakan perintah hatch atau gradient ya. Nah, di sini kita contohkan gradient.
Lalu teman-teman klik pick point, add pick point, kita pilih yang bulat ini. Lalu kita enter. Lalu kita enter lagi. Nah, ini sudah berubah warnanya. Warnanya kita rubah di bagian klik kanan di properties. Kalau belum muncul di sebelah kiri, teman-teman bisa klik properties, klik kanan ya. Di sini kita jadikan warnanya white ya, atau putih hitam. Di sini juga bisa. Oke, warnanya sudah sama. Kemudian nanti di sini ada MCB, ada APP, dan ada marking untuk fasa, marking untuk netral, dan marking untuk ground. Nah, file-file ini nanti akan saya share di grup WA. Jadi teman-teman silakan masuk ke grup WA sehingga teman-teman langsung mendapatkan file yang sudah selesai. Ya, file yang sudah selesainya ada di grup WA. Oke, ini sekarang kita mau masukkan dulu dia menjadi grup ya, atau kita buat dia menjadi blok. Nah, sehingga nanti simbol ini bisa tersimpan ketika teman-teman mau membuat project baru. Oke teman-teman, kita akan menjadikan dia blok dulu. Kalau ini dia masih terpisah, nah sekarang kita mau jadikan dia blok. Nah, pertama kita buat dulu saklar tunggal. Saklar tunggal ini teman-teman Ctrl X saja, kita hilangkan, kita bawa ke bawah. Dia di samping titik koordinat 0 ya. X0 dan Y0. Kita paste lagi di sini. Nah, ini bisa kita pindahkan lagi, move, kita aktifkan snap-nya. Bentar, kita klik dulu yang ini. Lalu kita aktifkan snap. Nah, di sini. Ini sudah di koordinat XY. Kemudian untuk membuat dia menjadi blok, ini kita blok dulu semua. Selanjutnya kita pilih di bagian toolbar atas insert. Lalu teman-teman klik di sini, mana nih? Ini ya, write block. Nah, write block. Di sini ada create block dan write block. Jadi teman-teman pilih write block. Kita pilih ini bloknya yang akan kita jadikan, titik koordinatnya 000, pick pointnya ya, pick pointnya nanti dia muncul di koordinat 00. Lalu penyimpanan, teman-teman bisa simpan. Di sini buat dulu folder, namanya adalah SLD atau single line diagram instalasi. Ini saklar tunggal, lalu save tipe ada AutoCAD dari paling bawah sampai di 2018 yang paling tingginya di sini. Oke, di sini saya pilih yang paling tinggi saja 2018, lalu kita save di saklar tunggal foldernya SLD. Nah, ini tinggal kita klik OK. Oke. Nah, ini tadi sudah kita simpan walaupun ini terpisah ya teman-teman ya. Sekarang kita coba buka di project baru. Kita new dokumen ya. Nah, ini new dokumen masih kosong ya. Sekarang kita coba blok yang kita buat tadi. Kita pilih insert block. Namanya belum ada, kita cari di browser tadi. Ini saklarnya. Saklar tunggal, kita pilih open. Nah, muncul dia ya. Muncul dia, klik OK. Nah, ini tinggal kita taruh saja di sini. Nah, jadi bloknya sudah ada, sudah tersimpan untuk saklar tunggal. Oke, bisa kita lanjutkan ke ini. Kita taruh lagi ke atas. Lanjut ke saklar seri. Kita akan jadikan saklar serinya menjadi blok. Jadi ini kita hilangkan dulu, Ctrl X. Kita bawa ke koordinat titik point 0,0. Ini dia. Ini kita blok. Lalu nanti untuk snap kita hilangkan dulu, kita move.
Kita pilih titiknya. Nah, ini belum kunci. Kita aktifkan snapnya kembali. Oke, di sini sudah titik 0. Lalu kita blok. Lalu kita pilih right block. Lalu di sini namanya saklar seri. Nah, untuk tipe masih sama dengan tadi, kita save. Kita pilih OK. Oke, sekarang ini kita kembalikan Ctrl X. Kita kembalikan ke atas sini. Saklar seri. Selanjutnya saklar tukar. Kita blocks, Ctrl X. Kita paste di 0.0. Kita move. Ambil titik poinnya. Snapnya kita hilangkan dulu. Oke, sudah kita pilih. Lalu kita aktifkan lagi snap. Kita taruh di sini. Oke. Kita blok. Right block. Kita saklar tukar. Saklar tukar. Atau saklar hotel ya. Saklar tukar atau saklar hotel. Kita pilih save. Valid. Tidak boleh pakai garis miring. Saklar tukar hotel. Oke, itu saja ya. Kita pilih save. Oke, ini sudah masuk. Kita kembalikan dia ke posisi awal. Kita ambil yang stop kontak lagi, Ctrl X. Kita taruh di bawah. Lalu ini kita mau pindahkan lagi. Move M, perintah M, kita klik dulu. Lalu kita matikan snapnya, taruh di, aktifkan lagi, kita taruh di bawah 0.0. Oke, ini kita jadikan blok. Right block. Ini namanya stop kontak. Stop kontak. Atau teman-teman mau tulis kotak kontak bisa juga ya. Stop kontak. Save. Oke, oke. Sudah, ini kita kembalikan ke atas. Oke, lampu. Ctrl X. Kita taruh di sini. Oh, dia belum di tengah. Move lagi. Off-kan dulu snapnya. Pindahkan ke tengah. Kita aktifkan lagi snapnya. Oke, sudah. Lalu kita right block lagi. Lampu namanya. Lampu pijar. Untuk lampu ada beda simbol kalau nanti kita pakai downlight atau pilot lamp ya. Jadi beda simbol. Kita kasih namanya lampu pijar. Oke. Ini kita kembalikan ke sini. Oke, untuk dot atau titik sambung kita ambil juga. Taruh di sini. Taruh di tengah atau di center. Kita move dulu, pilih objek tengah. Oke, bisa dipindahkan. Sekarang kita tekan blok lagi sama kayak tadi. Right block. Ini dot. Ya, kalau saya tulis namanya dot. Oke. Dot atau titik sambung. Teman-teman pindahkan lagi, Ctrl X. Taruh di posisi semula. MCB ada 3, teman-teman mau pakai yang model lama, model baru bisa juga. Ini ada model lama, ini ada model baru yang dipakai oleh Schneider. Jadi kalau di Batam teman-teman kita pakai yang ini. Kalau di Batam ya, kalau di tempat teman-teman mungkin ada yang pakai yang ini, yang lama, atau ada juga yang ini, model yang lama. Ini model baru sesuai standar Schneider teman-teman. Ini menggunakan standar IEC juga. Teman-teman bisa lihat di sini standar dari Schneider. Ini adalah file dari Schneidernya atau katalognya. Ini MCB. Ini simbolnya, ya, simbol dari Schneider. Jadi simbolnya seperti ini teman-teman untuk MCB. Oke, seperti ini simbolnya.
Oke, ini kita jadikan juga. Karena saya pakai yang ini, yang tengah, jadi saya jadikan yang tengah. Nanti teman-teman dapat filenya ini ketiga-tiganya bisa pakai. Ini kita X lagi, Ctrl X, kita pindahkan ke sini. Kita move dulu, taruh di tengah sini. Kita jadikan dia blok lagi, MCB 1P, 1 paste ya, MCB 1 paste. Kemudian ini teman-teman save. Oke. Ini kita kembalikan, Ctrl X, taruh sini lagi. Lalu nanti APP, alat pembatasan pengukur atau KWH, kita tarik barangnya, kita paste di sini. Oke, kita mau pakai titik poin yang mana? Biasa kita pakai adalah titik poin yang untuk penyambungan. Penyambungannya di bawah. Jadi kita ambil yang ini. Move. Poinnya kita taruh di 0.0. Ctrl X, Ctrl V di sini ya. Kemudian nanti ini kita jadikan dia blok. APP 1 paste. Atau teman-teman bisa kasih nama KWH 1 paste ya, atau 1 fasa. Kita save. Oke. Oke, ini kita kembalikan. Selanjutnya marking. Marking ini ada 3, kita tarik saja ketiga-tiganya. Nah, ini dia. Ambil dulu yang fasa, tarik, pindahkan ke titik 0. Ini kita jadikan dia blok. Marking F bisa juga, marking P bisa juga ya, paste atau F. Nah, di sini saya gunakan marking F saja. Marking marking untuk fasa atau marking L bisa juga teman-teman ya. Kalau standar internasional biasanya markingnya L, marking L. Nah, begitu. Sini kita pakai marking L. Klik OK, yes. Oke, ini kita taruh lagi ke sini. Selanjutnya marking untuk netral. Kita ambil titik tengahnya, kita matikan dulu snapnya, kita pindahkan ke sini. Kita aktifkan lagi snap. Oke, kita jadikan dia blok lagi. Oh, marking tadi belum tersimpan ya. Marking N, marking netral. Oke, marking netral sudah. Kita pindahkan lagi ke sini. Ini belum tadi, belum jadi tersimpan ternyata. Kita jadikan marking untuk blok. Marking L ya, marking L. Atau di Indonesia lebih kenal ke fasa, marking P bisa juga teman-teman pakai, atau marking F bisa juga ya. Sini marking L. Tapi kalau di Batam teman-teman lebih banyak yang menggunakan simbolnya L. Kita taruh lagi. Untuk grounding, nah, snapnya kita off kan dulu, tarik tengahnya, barulah kita aktifkan lagi, taruh di tengah. Kita jadikan blok lagi. Markingnya ini adalah marking PE. PE protection air, atau teman-teman bisa G ya, grounding. Begitu. Bisa G, bisa PE. Tapi internasionalnya PE teman-teman ya. PE untuk standar internasionalnya. Ini kita pindahkan lagi.
Kita move. Oke, kita taruh lagi di sini. Oke, sekarang kita taruh di project baru. Jadi di saat teman-teman mau membuat rangkaian, contohnya, teman-teman tinggal tarik saja blok yang tadi sudah kita simpan. Caranya insert blok. Kita cari contohnya mulai dari app. Kita klik open, kita tarik taruh di sini misalkan. Nah, ini taruh di sini. Ini belum aktif snapnya. Kita aktifkan saja. App, lalu kita ambil lagi saklar atau nanti MCB bisa juga ya. Saya contohkan langsung saklar saja, saklar tunggal. Oke, taruh. Oh, di sini sudah ada saklar tunggal katanya. Ini kita tarik garis lainnya. Nah, aktifkan L, shortcut L atau line. Tarik saja. Sini hubungkan. Nah, begitu teman-teman ya. Tahu ini terlalu pendek. Oke. Ini kita taruh di atasnya. Gitu. Selanjutnya kita mau kasih lampu. Nah, di sini lampunya. Tinggal kita klik saja insert block. Ini blok yang pernah kita ambil ya, saklar tunggal dan app. Ini kita ambil lampu pijar tadi. Open. Nah, ini dia. Tinggal kita pasang di sini. Oke, tinggal kita tambahkan si marking tadi. Markingnya kita ambil. Marking marking L. Oke. Nah, taruh di sini satu. Lalu kita ambil marking untuk si netral. Taruh di sini satu. Nah, begitu. Kemudian kita tinggal insert lagi. Kalau sudah ada di sini ya, tinggal pilih saja. Marking fasa taruh di sini. Marking fasa lagi. Oke, taruh sini. Ini terlalu, kalau kita aktifkan snapnya ini, dia akan sesuai kotak-kotak. Bisa kita off kan juga. Nah, ini. Jadi bisa kita jaraknya lebih dekat begitu. Nah, kalau mau teman-teman atur seperti itu ya. Oke. Ini karena dia sama, ini bisa juga kita copy Ctrl V. Ini kita move lagi. Move di tengah taruh sini. Nah, begitu ya. Jadi ini sudah jadi single line. Nah, jadi file ini nanti teman-teman bisa dapatkan di grup ya, di grup Akademi Nanocat. Jadi teman-teman silahkan masuk grupnya. Teman-teman tinggal download filenya tanpa teman-teman harus membuat dari nol. Tinggal download lalu dapat ini, dapat bloknya. Ini kita hapus dulu. Jadi simbol-simbol ini sudah ada di grup. Tinggal teman-teman download saja simbol-simbolnya. Oke teman-teman, itu dulu untuk video kali ini. Jangan lupa tombol like, share, and subscribe-nya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.